Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Majika, absen 10 kelas 2 PJTD. Nama saya Dayu Anggraini, absen 7 kelas 2 PJTD. Ya, di sini kami akan mendemonstrasikan hasil proyek kami mengenai tetes irigasi air berbasis IoT. Nah, ini rangkaiannya. Untuk komponen yang digunakan, yang pertama Node MCU ESP8266. ini, Kemudian yang kedua potensiometer yang digunakan sebagai sensor pH. Kemudian yang ketiga adalah DHT11 yang digunakan sebagai sensor kelembapan dan sensor suhu. Nah, untuk rangkaiannya yang pertama untuk sensor pH dihubungkan ke 3 volt untuk sumber, lalu untuk ground, lalu untuk data dihubungkan ke pin analog karena ini berfungsi sebagai input analog. Lalu untuk DHT11 sensor digital untuk data dihubungkan ke pin D4 ini, pin D4 dari node MCU, lalu sumbernya sama 3 volt, lalu yang ke ground dihubungkan ke ground juga. Lalu untuk outputannya kami misalkan LED ya, karena terjangkau dan gampang. Nah, ini program yang akan disambungkan ke node MCU ESP8266. Sebelum membuat program, di sini ditambahkan library Blink, library node MCU ESP8266, dan library Simple Timer, dan juga library DHT. Dan selain itu, kita harus menginstal driver USB agar dari laptop dapat terhubung ke node MCU. USB driver CH340G ini harus penting. Nah, ini programnya. Yang pertama ini merupakan ID dari software Blink. Ketika kita membuat suatu project dari software Blink, maka kita akan menerima out kode pada email kita. Untuk menyambungkan ke node MCU dibutuhkan WiFi. Nah, di sini ditambahkan nama WiFi dan juga password WiFi. Nah, untuk float H merupakan pembacaan sensor kelembapan DHT11 dan juga temperatur. Ini sama DHT11. Lalu untuk yang analog cuma satu ya, potensio yang dimisalkan jadi pH. Lalu pada potensiometer data yang ditampilkan yaitu 0 sampai 15. Oleh karena itu harus diubah dulu. Ini awalnya data asli 0 sampai 1023, lalu diubah menjadi 0 sampai 15 karena pH sekitar 0 sampai 14 atau 15 ya. Lalu untuk selanjutnya virtual write ini merupakan pin digital ya, yang terletak pada software Blink. Ini merupakan untuk V5 untuk kelembapan, V6 untuk suhu, dan V7 untuk pH. Nah, seperti itu. Selanjutnya sama. Lalu kita uploadkan ke modul node MCU. Kita upload.
Nah, pada proses upload ini sensor DHT11 akan menyala sebagai indikator bahwa sensor dapat bekerja. Nah, upload sudah selesai. Kita lihat pada serial monitor apakah ada sensor yang tidak terbaca. Oh, tidak ada. Apabila ada sensor yang tidak terbaca, maka akan muncul failed to read DHT sensor pada ini. Nah, setelah kita menguploadkan program pada modul FCO, kita bisa membuka project Blink kita. Nah, yang pertama ada 3 button, karena outputnya ada 3 juga, button on off. Lalu ini merupakan monitor dari nilai dari sensor pH analog. Terus sensor DHT11 ada 2, kelembapan dan suhu. Pin virtualnya seperti pada program tadi, tertulis V7 untuk pH, V5 untuk kelembapan, dan V6 untuk suhu. Pin buttonnya juga harus sama dengan yang ada pada rangkaian ini, jadi ini. Nah, setelah itu kita play. Nah, setelah kita play, kita dapat melihat, memonitor secara real time data-data dari sensor-sensor kita. pH dapat diubah secara manual karena input analog ya. Nah, bisa dilihat pH-nya berubah ketika diputar. Nah, untuk sensor yang digital menggunakan data asli ya dari sekitar, bisa nah, kelembapannya akan berubah lebih tinggi ketika saya ginikan ya. Untuk suhunya juga suhu asli, suhu lingkungan. Nah, untuk outputannya di sini ada LED 1, LED 2 dan LED 3. Nah, untuk menyalakan LED 1 di sini tersambung pada port D0. Kemudian kita akan on-kan pada aplikasi Blink. Nah, di sini LED-nya menyala. Artinya saklar atau keran air, tetes air tersebut mengalir ke tanaman. Untuk LED 2 juga dapat bekerja, menyala. Untuk LED 3 juga bisa. Nah, LED ini bisa diganti menggunakan output yang lain selain tetes air. Misalkan ada pupuk ya, bisa ditambahkan alatnya. Jadi kita tinggal mengatur pada software Blink ini secara real time langsung sesuai jaringan yang dihubungkan ya. Terima kasih. Sekian presentasi. Apabila ada salah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.